Dan Tipat yang sekiranya hampir bisa diundangkan untuk kick tadi ternyata dibalikan langsung juga dengan adanya triple untuk Kairi. Belum tumbang sama sekali. Objektif didapatkan juga untuk Kairi. Onyx Baloynya dicari, Baloynya dikejar, bahkan sampai Dark Post dikeluarkan begitu saja untuk mencari di mana Baloy berada. Ini bermain kucing-kucingan, tapi 1 berbanding 4. Yep. Ini gak bisa sama sekali juga untuk Baloy ya. Kayak mismove dari Baloy akan ada punishment, terangkat lantern dan terkena fist break. Jadi better mungkin untuk mencari angle yang lebih bagus nantinya untuk Baloy agar bisa masuknya enak memberikan deadly poison. Harus nahan banget sih Om. Yep. Kayak bener-bener nahan banget incer Savero. Mungkin kalau ngomongin tumbang belum tentu, tapi seenggaknya damage-nya bisa masuk dan game fact. Baik GoPay. Baleski adalah satu-satunya pemain MPL ID yang berhasil meraih kemenangan dengan Hellcard Roamer dengan total 7 kali pick dan win 71%. Wah. Tinggi. Tapi nggak 100 sebenarnya sih. Maksudnya ada beberapa yang kalah Red juga. team turret has been destroyed. Iya, sampai lihat di depan sana Aboy memaksa Crimson Dragon untuk dirinya sendiri. Tapi damage terlalu besar dari seorang Savero dan gol! Berhasil mendapatkan 1. Bahkan depan sana Luki terkena damage dari sosok dari turret. Tidak bisa dibendung kembali, Sans akan menjadi target utama. Tapi Baloyski masih belum terlihat batang hidungnya. Akhirnya kecium oleh seorang Kiboy. Masih lumayan terasa dan Kairi. Wah, Sadar. gila! Oh my god. Kairi personal nampaknya dengan seorang Kadera. Ditungguin begitu saja dan akhirnya meledak dari sosok seorang Kadera. Meanwhile di Aboy. mid lane Aboy udah gak ada jalan lagi. Tidak bisa terlalu lama. Untung aja Sans masih siap dan standby dengan Crimson Beacon. Jadi dia tetap bisa mengeksekusi pergerakan dari seorang Aboy. Wow, Onyx membalikan semuanya Om seketika. Iya, maju kembali ternyata untuk Aboynya juga. Dengan adanya Lord yang terbuka juga Onyx, mereka bisa menuju ke Lord tersebut, tapi masih ada gangguan untuk Purple, di mana Magis akan dipaksakan menggunakan Retribution. Kayaknya andai pakai pun ya udah Om, tetap akan dilamain juga Lordnya dan gak mau. Mereka lebih milih untuk simpan retrinya buat kontes karena Lord. Ya, tapi mid tarotnya akan coba terus jaga Gops, masih bisa. Seharusnya untuk di-clear ya, last katapult di area mid. Lihat bagaimana Onyx mereka pegang untuk boost-boost di depan dari Lord yang pertama ini. Lucy ini di badan banget sih. Iya, absorb semua yang ada. Cuma itu doang bisa dilakukan lebih. Luis Fenty, sorry balik. counter serang Aboy, Crimson Beacon. Di copy begitu saja, tapi make it. Masuk lebih dalam. Terlalu buru-buru. Membuat para pasukan dari Demon. Oh, Kita SOD sudah miss. dapatkan 1 Lord dan 1 Spirit of Distraction yang miss. Berhasil dihindari oleh Timonik itu. Kalau nyangkut mungkin ada tim fight tambahan. Ya, tapi ya kalau nggak nyangkut pun di atas ini bakal selalu didorong ya. Chadira bakal ada di sana untuk bisa memperpanjang lane jauh milik dari kita. Oke, ini dia. Holy Trinity dari Attack Speed dan memiliki dasar Kadera. Dan nampaknya kalau para pasukan dari tim Geek Farm beda sama di game yang kedua. Kali ini akan lebih kuat harusnya. Karena nggak ada yang splash ke arah belakang, Om. Nggak ada splash ke arah belakang. Ya, dan ini harus defense juga dari Geeknya. Mungkin mengandalkan ya dari Tsunami Slam juga milik Gob sendiri. Blue team Sedangkan turret untuk has Onyx-nya, been destroyed. kita melihat bagaimana 3 lane push sedang diupayakan oleh mereka dan damage dari Kairi ini. Timing dia masuk ini selalu tepat juga. Oh, Baloy kelihatan. Oke, tapi Baloy meledak begitu saja kesetrum di tengah jalan membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka bisa dengan sangat sigap melakukan counter di arah mid lane. Karena mereka sadar 5 berbanding 4 adalah angka yang sangat baik untuk diri mereka. Meanwhile di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx masih menunggu Bapak Lord yang terhormat Blue untuk team menuju ke arah turret base has turret. been destroyed. Oke, perlahan tapi pasti ya, karena slow push juga yang dilakukan di bagian bottom lane. Mereka trigger dulu pasif dari segala lini. Tapi untuk defense ini berbeda loh. Di game sebelumnya ada defensif, sekarang enggak dari Gifam. Hanya di Moskov. Dan ini bakal tabrak lagi. Lagi-lagi ada Glorious Pathway yang dibuka untuk sedikit mengacaukan ya. Irama melakukan defense terhadap Lord ini. Memang bisa dibersihkan, tapi pelan dan pasti nih pressure-nya dari Onyx tidak berhenti sampai di sana. Wah, dan kalau misalnya dari Gops dapetin Lucky lagi bahaya banget sih. Ini bilang kalau bisa dia hajar balik sama Onyx, bisa diselesain gamenya. Iya. Dan tetap ya, jangan lupa nih, perbedaan goldnya nggak se-ekstrim sebelumnya. Jadi siapapun yang nabrak atau siapapun yang defense, mereka punya chance yang lumayan tinggi sebetulnya. Ya, apalagi kalau sampai terlalu nabrak ke dalam ya. Misalnya Onyx juga, tapi point kill tidak jauh berbeda. Masih bisa dikejar untuk team fight demi team fight-nya. Dari goalnya sebenarnya sudah eksplosif ya untuk Kairi. Banget. Bloodwings juga udah jadi kan. Lalu ini selesai. Sun Sky Piercer loh. Holy Crystal, ya. Transcan dia biasa. Bloodwings juga ada. Tanpa glowing kembali ya. Ya, ini agak beda karena memang dua match-nya bukan tipikal yang bisa langsung nge-burst dari belakang ya. Dengan penggunaan dari Lightning Truncheon juga. Oke. Mereka percaya banget ya, bisa nge-burst ya. Kalau kita lihat ya Lim ya.
Mereka nggak percaya mau banget sih. bisa nge-burst. Kali ini dan para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun purple untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi informasi yang mereka masih belum tahu, Baloi ini nggak keluar sama sekali. Belum tercium sedikit pun di mana Baloi berada. Ya, kemungkinan besar Baloi akan menjalankan yang jauh. Udah, sakit banget Savero. Gila. Dan bahkan Gop! Kali ini masih bisa dihindar dengan ada Purify, tapi Pinwell Apoy! Flanking game ini dilakukan Crimson Vegas semaksimal mungkin coba dilakukan, tapi lihat di arah belakang sana Balenski. Targetingnya cukup miss, menargetkan ke arah seorang Sos, tapi nampaknya gagal karena Kyrie berhasil menyelamatkan kawannya. Trip point yang didapatkan oleh seorang Kyrie, membuat para pasukan dari tim Geek porak-poranda. Kyrie langsung respon ke arah Suns tadi, lihat gak? Iya, Dia iya, langsung iya. tarik mundur. Dia nggak maju lebih dalam lagi, dia langsung putar arah damage-nya. Sekarang 2 melawan 5 nih. Masih ada defensive high ground juga, ada Cadera dan Onyx. Sepertinya mereka memilih untuk mengambil Lord. Ya, lebih aman ya untuk pengambilan dari Lord juga. Dan ini sangat-sangat clear untuk Lord. Karena kalaupun Gobs ada sendirian tanpa follow up, ini Gobs akan tumbang secara cuma-cuma. Dia harus kembali lagi ke belakang. Betul banget. Dan kali ini Spear of Distraction-nya sekalipun nyangkut ya, menurut aku nggak bakal worth it juga sih. Nggak bakal worth it sama sekali untuk bisa mendapat. Oh, Oki Boy. Terlihat posisinya, Gobs. No, enggak. Untuk masih terlalu jauh ya. Gak ada flicker juga. Iya. Mungkin kalau ada tadi bisa dipaksakan, seenggaknya jadi ada 4 lawan 5 kan. Ketika lagi defense dari Lordnya. Dan balik lagi ini perbedaan Gold yang sebenarnya gak se-ekstrim game sebelumnya. Ya, Gigfa masih punya chance. oke. Masih kuat lah nahannya, Om. Ya, tapi gignya juga mereka harus calculate. Bagaimana cara ketika kita melihat tadi, Baloski memang sudah ada di bagian belakang. Dia sudah masuk, tapi ternyata pengawasan dari Onyx adalah tidak melepaskan pandangan dari Suns. Iya lo gila. Kyrie udah maju ke depan, mundur lagi, Om. Dijaga Suns ya. Dijaga, Crimson bener-bener Beacon juga masih dikejar aktif langsung. masalahnya. Ya, tapi gue penasaran sih ini dengan Hellcard di kondisi under ya. Apa yang harus- mau dilakukan nih? Ya, apa yang mau dilakukan? Split paling. Split agak cukup sulit sih, nggak mungkin cukup damage. Tapi lihat Glorious Pathway di arah top lane membuat perpasukan dari tim Onyx, mereka terkena Spacing Strike. Tapi dengan adanya satu dan seorang Kibo yang tidak terlihat membuat perpasukan dari tim Geekfa, mereka harus mundur ke arah belakang. Melepaskan 2 base turret adalah sebuah jawaban yang bisa mereka manfaatkan kali ini. Karena nggak ada lagi nih yang bisa mereka lakukan. Ya. Fokus ke arah bottom lane sekarang. Iya. Fokus ke arah bottom lane, lihat damage ya. Udah lumayan sakit. Jangan hiraukan damage yang diberikan oleh seorang Kadera. Itu memang kecil-kecil lama-lama jadi bukit itu damage-nya. Masih ada next wave juga nih. Bakal dilanjut seperti sama Onyx. Oh, Lutfi terlalu sakit dan bisa dibendung. Tapi yang dipastikan adalah satu turret yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Oke, objektif berarti Om. Dan 3 base start ternyata. Ya, sudah dihabiskan oleh Onyx juga dan mereka mundur kembali. Berarti untuk next-nya ya akan ditabrak pastinya ya dengan pengambilan dari Lord juga. Tapi setup untuk kick main pick off ini mereka harus dapetin karena secara draft mereka juga mereka kan ngajak buat main pick off. Oke. Mungkin cara pick off, tapi lihat bentengnya terlalu tebal, bro. Ini benteng terlalu tinggi, sulit untuk ditembus itu. Cadera juga sudah diberikan orange buff. Ya cukup oke lah untuk caderanya. Tapi positioning dari Baloiski, dia sendirian di sana. Tidak akan ada follow up juga. Ingat ya, ini butuh banget antara Hellcard yang melompat dengan follow up atau dengan kalian dengan tsunami slam-nya juga. Oke, tergantung ya. Ngeliat dari semakin jauh Gold nih pegang sama Onyx. Dan gue semakin melihat Baloiski yang mau nggak mau dia harus kontrol kan. Iya. Kontrol dari mapnya. Cuma bedanya, ya ketika ketemu orang, sekarang dia nggak bisa nge-punish. Iya, dia mundur. Damage-nya kurang. Mending kabur. Ya kayaknya siapapun yang ketemu dengan Balo ya bisa dapat point kill gitu Karena loh. masih jauh, Om. Dengan damage yang diberikan Baloy sampai saat ini ketika lawannya yang goldnya udah jauh banget, dia nggak punya apa-apa. Mungkin kayak Savero ataupun Kyrie, kalau kena ya, presisi di tengah pas, setengah mah hilang. Tapi ya udah gitu loh, yang ya udahlah. Masih perlu follow up damage lagi untuk nyelesain itu. Ya, mungkin 1 item damage lagi ya untuk Balo. Bisa. Karena Victor punya, DHS punya. Penetration ya berarti yang dikejar untuk Baloiski. Nah 2 wave bagian top kick harus clear. Wave tersebut juga 8 second untuk next Lord. Kontes Langsung nggak? disambut. Kalau menurut kalian kontes apa enggak? Menurut gua kontes. Wajib sih kontes. Ini ada make it juga kan, yang retributionnya lebih enak. Lebih power. Yap, untuk landing jauh, oh ternyata Baloy bukan Cadera. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Geekfa untuk bisa maju ke dalam Lord Pit. Tapi langsung ada Council Game dari Soki Boy. Tercancel begitu saja, free dari seorang Kadera ke arah belakang. Make it menjadi pilihan utama. Dia bisa nggak bisa dibendung, tapi Luffy lihat. Satu-satunya bisa diberikan Baloy, Davis bro. dan bahkan Kyrie. 3 point untuk kesekian kalinya. 3 poin kill hilang. Di depan mata, hanya the best turret, ini bencana.
Memisahkan dua member kali ini Aboy dan Cadera untuk defense. Oke, tapi lihat saat. Langsung terkena damage. Terlalu besar yang bisa diberikan seorang Cadera. Rintera belakang udah tidak ada lagi purify membuat para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka mencoba mendapatkan seorang Cadera. Fokus karena best turret. Gak boleh apa-apa terjadi, tapi Xavero. Wipe out! Sampai dan wipe out. Onyx Indonesia mulai bangkit. Dan mampukah mereka melompat dari zona merah? Ini salah satu anak tangga yang berhasil mereka pijak. Ya, mereka Untuk mencoba menuju ke babak playoff. harus keluar kali ini dari era keterpurukannya. Namun reverse sweep kembali terjadi.